Dulu. Selamat sore bagi yang baru saja datang. Sore ini saya akan mengobrolkan berkaitan dengan bahasa visual. Jadi kita akan ada satu semester dalam bahasa visual ini dari awal ini pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Artinya 16 minggu ke depan kita akan bareng-bareng untuk menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Semoga pada betah ya. Kalau kalian sudah membaca blog yang sudah saya tulis sebagai pengantar pada Ganjil 2023-2024, di situ sudah ada selayang pandang sebenarnya apa sih bahasa visual itu dan bagaimana saya akan menjalankan perkuliahan sebagai dosen pada mata kuliah ini sampai nanti di akhir semester. Nah, yang penting adalah bahasa visual itu hampir sama dengan filsafat seni, hampir sama juga dengan kajian seni rupa dan desain. Perbedaannya adalah pada bahasa visual kita akan lebih concern atau lebih fokus pada bagaimana mengkonstruksi dan juga membaca sebuah bahasa visual atau visual language. Dasarnya masih tetap sama dengan kajian seni rupa dan desain berupa semiotika. Jadi dasar dari bahasa visual itu adalah semiotika. Dan dari situ kemudian kita akan mengarah ke wilayah bagaimana pemahaman yang lebih komprehensif atau lebih mendetail menggunakan semiotika. Mau tidak mau kalian akan berkutat lagi dengan hal tersebut dan saya berharap kalian tidak bosan dan juga bisa hadir sampai pada nanti pertemuan terakhir. Oke, kita mulai di pertemuan hari ini. Kita kenalan dulu berkaitan dengan bahasa visual, yaitu sebagai sebuah pengantar oleh saya. Ya kita udah kenal lah. Jadi nggak perlu kenalan lebih panjang lagi gimana saya mengajar, bagaimana saya memberikan materi. Kalian sudah paham harusnya 11-12 kayak di KW1 sebenarnya. Ah, nama lengkap saya masih belum berubah. Bedanya saya sudah menyandang gelar S3, jadi di depannya sudah menggunakan DRSN. Tidak perlu ada MSN dan SSN untuk di akhir nama saya. Jadi kalau kalian mau menampilkan itu di nanti di lembar atau di ujian itu bisa kalian tuliskan. Kemudian deskripsi secara secara fundamental dari bahasa visual adalah merupakan mata kuliah teoritis yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam bahasa visual, khususnya desain komunikasi visual yang mana masuk dalam ranah kajian desain. Dan ini akan menjadi pengantar bagi kalian yang masuk pada wilayah pengkajian secara apa ya, bisa bisa dibilang porsinya lebih besar dibandingkan ke arah penciptaan karya untuk TA nanti. Sekarang sudah semester 5, artinya kalian hidup di kampus tidak akan lebih dari 2 sampai 3 semester ke depan. Saya berharap kelas ini mampu lulus dengan waktu yang tepat, tidak berlama-lama juga, dan juga memberikan dampak yang baik untuk keluarga dan siapapun yang penting untuk diri kalian. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah penulisan. Jelas ini menjadi poin penting. Penulisan kajian semiotika pada desain aplikasi visual. Jadi mau tidak mau harus menulis dan harus buat satu paper untuk di akhir nanti. Dan di materi pembelajarannya itu ada membuat karya ilmiah. Jadi di akhir artinya dari mulai materi yang pertama, kemudian prinsip-prinsip dasar, prinsip sosial, kemudian juga bentuk-bentuk kegagalan persepsi sampai ke semiotika, sampai nanti di UTS, itu biasanya nggak sampai semiotika sih sebenarnya. Dia akan masuk ke wilayah strategi persepsi kamu. Hal ini penting untuk kalian pelajari sebagai pengantar penentuan halayak, kemudian penentuan elemen visual yang digunakan dalam membuat sebuah karya desain. Baru nanti setelah UTS kalian akan diajar
dasar semiotikanya Force dan Saussure. Saussure saya pikir sudah kalian dapatkan pada kajian dalam mata kuliah kajian sistem dan desain. Pasti saya juga sudah menyampaikan jika Saussure kemudian juga akan diberikan paradigma baru, yaitu semiotik Force bernama Alexander Force. Nah, antara Force dan Saussure itu akan diberikan pendekatannya sampai pada fungsi media dan iklan dan diskusi elemen metodis dari semiotika yang sudah disebutkan tadi. Kemudian sistem mode pembelajarannya kita ada discovery learning, di mana ini merupakan pembelajaran yang berbasis pada diri kalian sebagai siswa. Nah, dari dosen hanya akan memberikan pemantik-pemantik atau pengarang-pengarang saja. Kalian mendiscovery atau kalian mencari lebih luas hakikat dari bahasa visual itu sendiri. Yang kemudian sistem yang kedua ada problem based learning. Jadi merupakan cara menyelesaikan masalah dengan studi kasus. Kemudian ada juga sistem yang contextual function atau instruksi secara kontekstual, instruksi di luar dari bahasa visual yang intinya kalian karya mungkin atau mengkaji karya yang berbasis pada satu atau dua keilmuan intelijen yang penugasan terstruktur. Di sini sudah ada sampai pada buat dari ilmiah di akhir puas yang PM bahasa visual itu maksudnya kalau ujian dari itu kalian harus C atau kalian harus pukul dan ujiannya tidak bisa. Saya kalian tetap sehat sampai akhir dan menyelesaikan mata kuliah. Oke, dari situlah kemudian kalian juga ada sistem belajar mandiri. Jadi akan ada beberapa pertemuan yang kalian akan untuk kode yang digunakan seperti konsep yang kita sekarang terapkan, itu ada sinkronus dan non-sinkronus. Sinkronus itu seperti kita saat ini, jadi kita ngobrol bareng, kemudian diskusi. Itu juga bisa seperti WhatsApp gitu, yang sering berdiskusi seperti layaknya tahun kemarin dan mulai tahun ini sepertinya saya akan banyak komponennya. Jadi datang ke Jakarta juga kalian juga bisa ikut diskusi. Saya di Jakarta juga tidak seperti banyak banget juga. Nah, bahan belajarnya itu di LMS, kemudian ada channel yang pernah saya share juga ketika di situ, dan hasil tulisan ilmiah kajian riset komunikasi visual, referensi yang sudah ditetapkan pada minggu sebelumnya, dan wajar ini masih dalam proses dan diberikan sesegera. Kemudian sistem penilaiannya membuat tugas 30%, tugas 20%, pas 20%, presensi 10%. Toleransi. Maaf Pak, sore patah-patah Pak. Oke, sistem penilaiannya ada di bobot tugas 30%, bobot UTS 20%, bobot UAS 40%, dan presensi 10%. Toleransi kehadiran adalah 80%, kemudian semakin tenggelam dan tidak kembali lagi. Oke. Jadi ini sistem penilaiannya teman-teman. Kalian bisa lihat bagaimana sistem penilaiannya cukup berubah dari DKV 1 karena saya memandang masukan kalian juga ketika DKV 1. Tapi yang paling penting itu adalah tugas akan berbasis pada blog. Tugas akan berbasis pada blog. Blog itu bisa kalian menggunakan WordPress, bisa menggunakan Blogspot, bisa menggunakan Wix.com atau aplikasi-aplikasi blog yang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu dalam perkenalan mata kuliah ini. Tes, halo. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan buka mic. Rico, buka mic. Oh, enggak jadi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Ya,
seperti kemarin. Diam. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan sistem kuliah, kemudian harus masuknya, dan lain sebagainya? Silakan. Maaf Pak, mau tanya kalau untuk contoh tugasnya seperti apa ya Pak? Untuk contoh tugasnya, kalian bisa akses di Mirmax. Jadi saya sudah memberikan apa namanya pengumpulannya. Saya akan share di chat untuk contoh tugasnya. Jadi biasanya saya akan memberikan satu topik, kemudian kalian menulis. Setelah itu link dari websitenya atau link dari tulisan tersebut kalian komenkan pada artikel yang sudah saya buat. Contohnya seperti ini. Nah, oke, ada di komen, silahkan untuk dibuka. Jadi di bagian artikel tersebut itu saya yang menulis, kemudian kalian kumpulkan melalui komentar-komentar dengan nama dan NPM. Nanti saya akan list siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum, bagaimana isi dari yang mengumpulkan, dan bagaimana isi yang belum. Jadi kalau sistem blok seperti itu. Gitu, Feb. Ada pertanyaan kah lagi? Oke, kita lanjut pada materi pertemuan pertama ini. Kalian bisa simak juga dari LMS maupun dari Google Classroom yang sudah saya share. Materi pertama, pertemuan pertama DKV Unindra Bahasa Visual. Kita ngomongin tentang pendahuluan. Melanjutkan dari pengantar yang sudah saya berikan tadi, pengertian bahasa visual menurut KBBI artinya bahasa sendiri merupakan sistem lambang bunyi atau percakapan atau tingkah laku. Kemudian visual adalah dapat dilihat dengan indera mata berdasarkan penglihatan atau basicnya penglihatan. Nah, pada bahasa visual sebagai ilmu, kita bisa menemukan banyak tanda-tanda yang ada pada sekitar kita. Di mana sebenarnya karya-karya visual ini sudah ada sekitar 30.000 tahun yang lalu. Sejak ditemukannya gambar-gambar dinding di gua yang bersejarah, gua-gua prasejarah ataupun yang bersejarah. Studi tentang tanda visual disebut sebagai semiotika visual. Nah, apa sih yang menjadi penting dari bahasa visual itu? Kenapa harus dipelajari? Pada tataran tertentu, ketika kita sebagai desainer, itu hampir kurang menyadari apa yang kita konstruksikan dalam sebuah karya. Terlebih ketika karya-karya tersebut memuat intuisi atau memuat elemen-elemen yang sebenarnya orang harus memahami itu. Contoh kasus, ketika mie oven itu dipasarkan, orang masih banyak yang bingung sebenarnya mie oven itu seperti apa. Apakah mie oven itu disebut sebagai mie yang di oven, ataukah mie yang direbus lalu di oven? Atau mie yang direbus seperti mie-mie yang ada pada hal-hal yang biasa. Disitulah komunikan dalam diri kalian sebagai desainer itu harus terkonstruksikan. Artinya, penggunaan bahasa-bahasa visual yang mumpuni itu harus dikonstruksikan sesuai dengan tanda visualnya masing-masing. Kenapa itu penting? Karena kita bukan seniman, gitu. Desainer itu bukan seniman. Desainer itu seorang yang mengkonstruksi kenyataan. Jadi kalau kalian merasa bahwa desainer bisa bebas mengaplikasikan, enggak. Desainer itu cenderung terkungkung oleh kreatif brief dan juga terkungkung oleh aturan yang sudah diberikan klien, kemudian membuat karya visual. Ya, kita tidak ubahnya seperti buruh lah, seperti pekerja, yang mana harus ada jam apa namanya, jam kerja atau jam yang sudah ditentukan dari perusahaan, ada aturan-aturan khusus. Nah, sebagai mahasiswa desain, mau nggak mau, suka nggak suka, mau kalian
tidak mau di wilayah itu, kalian diwajibkan, diharuskan, wajibnya bukan hanya wajib kifayah, tapi juga masuknya wajib ain atau wajib yang benar-benar wajib untuk memahami tanda-tanda visual. Nah, tanda-tanda visual ini didefinisikan sebagai tanda yang dikonstruksikan sebagai sebuah penanda visual yang dapat dilihat. Itu tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar, dikecap, atau dicium. Bahasa visual, seperti tadi definisi awal, merupakan sistem lambang. Kalau dia merupakan sistem lambang, maka bahasa visual akan berkutat pada sistem-sistem visual yang terkonstruksikan untuk menyampaikan sesuatu. Contoh, kita bisa mengetahui bagaimana gua prasejarah terbesar di Prancis Barat Daya yang ditemukan tahun 1940 karena ada lukisan-lukisan gua dari Paleolitikum. Ada lebih dari 2.000 hewan, tanda-tanda abstrak dalam gua yang dilukis yang menunjukkan babi saat itu, rusa saat itu, bison saat itu, burung saat itu, dan lain sebagainya. Ada juga di Gua Altamira di Cantabria Utara Spanyol yang ditemukan di tahun 1868 yang berisi lukisan-lukisan prasejarah, di mana di situ terdapat kapel seni Paleolitik Sistina. Nah, ada penggambaran secara abstrak dari karya-karya 14.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Dan hal ini menjadi penting karena akhirnya kita mengetahui, oh, orang dahulu itu cara mengkomunikasikan secara visual seperti ini. Belum ada gambar yang realis, belum ada dua dimensi, belum ada video mapping gitu kan, belum ada TikTok, ya, belum ada Instagram dan lain sebagainya. Sedangkan di masa Aristoteles, di masa Yunani kuno, di tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, merumuskan bahwa Aristoteles ini muridnya Socrates. Socrates itu filsuf yang mempertanyakan sesuatu itu, yang mempertanyakan dengan cara menanyakan balik. Jadi misalkan ingin mengetahui apa itu seni visual, maka Socrates akan membalas dengan, menurutmu apa yang disebut seni dan apa yang disebut sebagai visual. Nah, orang yang melanggengkan pemikiran Socrates yang kala itu sangat sopis ya. Pemikiran sopis itu pemikiran yang seperti kalian, oh, umur 21 itu harus nikah gitu, atau umur 22 itu harus nikah. Nah, pikiran sopis itu adalah pikiran yang sudah tertanam sejak lama, tapi juga menjadi di bawah alam bawah sadar kita untuk mengikutinya. Akhirnya kita tergiring untuk, oh, akhirnya ke situ. Aristoteles itu merumuskan seni visual yang mana metodenya sama, cara mencarinya sama, yaitu meniru benda nyata melalui warna dan bentuk. Warna terdiri dari dua golongan, warna dari cahaya yang terang dan warna yang berasal dari kegelapan. Di masa Aristoteles ini, seni visual itu sangat didominasi. Seni visual itu hanya sebagian kecil dari seni-seni yang ada di Yunani. Karena kala itu Yunani itu dikonstruksikan dengan seni dramanya, kemudian yang paling terkenal itu adalah drama tentang tragedi. Itu merupakan seni yang sangat kala Yunani kuno. Kemudian kalau secara visual itu ada arts sebenarnya. Arts itu adalah seni-seni rupa yang ada pada pahatan gereja, pahatan tembok, kemudian juga ukiran-ukiran pada zaman dahulu, zaman Renaissance gitu kan. Itu kala itu belum disebut sebagai seni visual. Itu masuknya ke arts atau seni, ya hanya seni saja, tidak ada penyebutan seni visual. Nah, secara spesifik seni visual itu baru disebutkan itu di abad 16 sebenarnya. Abad 16 itu 1600-an.
Orang-orang dahulu melihat bahwa ya sudah, itu seni ya seni aja gitu. Nah, makna sebuah gambar itu lebih terletak pada bagaimana gambar itu digambarkan. Sehingga jadi sebuah seni visual, sebuah karya visual itu akan terdapat makna apabila niat dari gambar itu diciptakan sesuai dengan apa yang sudah ditujuankan. Jadi misal kalian memiliki tujuan untuk membuat karya karya desain, stop, jangan masuk ke ruangan ini, misalkan. Makna dari gambar tersebut itu justru pada bagaimana itu digambarkan. Artinya, bagaimana kalian memilih warna, bagaimana kalian membuat cross line, jangan masuk, dan lain sebagainya. Nah, gambar sebagai bahasa visual yang kasat mata dalam pandangan manusia, yang merupakan visualisasi tertangkap oleh manusia, oleh mata, kemudian diproses oleh pikiran tentang visualisasi apa yang terlihat, di mana visualisasi itu berada, dan bagaimana visualisasi itu digambarkan dan bergerak. Jadi secara tidak langsung sebenarnya bahasa visual itu membaca kembali apa yang ada pada pikiran kita atau proses bagaimana kita melihat sesuatu. Seperti kalian di depan gitu, ketika kalian mungkin ada yang di jalan, mungkin ada yang di rumah, mungkin ada yang berkegiatan ke yang lain. Ketika kalian melihat sesuatu, misal HP atau laptop gitu. Sebenarnya yang terjadi dalam bahasa visual adalah kalian memproses bentuk itu di dalam pikiran kalian. Nah, bahasa visual itu mengkaji terkait dengan hal tersebut. Bagaimana yang kalian lihat, kemudian bagaimana visualisasinya, bagaimana visualisasi itu digambarkan, dan bagaimana bergerak. Ada banyak contoh, ada banyak contoh yang bisa kalian lihat di dunia nyata atau di dunia maya, bahkan mungkin kalian sering scroll TikTok dan lain sebagainya, itu ada bahasa-bahasa visual yang terkonstruksikan. Nah, misalkan ada gambar ini merupakan gambar yang cukup apa namanya, cukup banyak tersebar ya di tes psikologi. Dalam hal ini ada satu objek bunga, kemudian dia memiliki beberapa satu satu tumbuhan yang ada bunganya, kemudian ada beberapa tangkai, kemudian ada beberapa daun. Satu objek itu bisa terlihat dua gambar, satu bunga dan satu bentuk wajah. Tergantung perspektif mana yang akan dihadirkan. Kira-kira sampai sini dulu, kita akan lanjut lagi nanti jam 18 lebih 10 untuk menyelesaikan materi sampai halaman berapa sih ini? 37. Yang enggak, ini cepet kok. Cuman mau mendefinisikan sebenarnya apa itu bahasa visual. Saran saya, menepilah apabila kalian lagi ada dalam perjalanan, sholatlah dulu bagi yang Islam, atau sekedar untuk rehat, minum teh atau kopi. Thank you, kita ketemu lagi nanti jam 18 lebih 10. Selamat sore. Lanjut, berkaitan dengan bahasa visual, kita bisa melihat banyak sekali elemen-elemen visual yang ada di internet yang berkaitan dengan bagaimana hal tersebut mempengaruhi sebuah karya desain, terus bagaimana perancangan karya desain. Seperti yang sudah kalian lakukan pada desain komunikasi visual 1 menggunakan metode, di mana desain merupakan bentuk seni yang menyampaikan pesan, menggunakan elemen-elemen visual rupa untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau mempersuasi, sehingga mengubah perilaku target sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti tadi yang saya contohkan di awal, bahwa seperti mie oven yang mana, atau roti oven yang seharusnya itu secara konsumsi harus di oven dahulu, banyak menyatakan persalahan persepsi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang mampu
Saya Bapak terdengar sih. Oke, suara kurang jelas. Tes 1 2 3 tes. Apakah masih kecil? Sudah jelas, Pak. Tes 1 2 3 tes. Sudah jelas, Pak. Lanjut ya. Jadi seperti yang di desain komunikasi visual 1, kalian membuat layout yang mana Kecil lagi, Pak, suaranya, Pak. lebih kecil ya. Benar sekali. Saya bentar. Saya akan itu keluarin. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Apakah masih kecil? Apakah masih kecil? Ya Pak, Apakah masih kecil? ya Pak. Oke, aman ya. Berarti headset saya yang lagi bermasalah. Mohon maaf. Jadi seperti pada mata kuliah desain komunikasi visual 1, pada mata kuliah desain komunikasi visual 1, di mana komunikasi visual itu ditujukan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku target. Yang mana hal tersebut juga terjadi pada Perang Dunia. Pada Perang Dunia kita bisa tahu ada poster masa Perang Dunia yang mempengaruhi orang untuk ikut Perang Dunia, di mana banyak sekali istilah-istilah yang mengajak untuk berperang itu menjadi hal yang penting kala itu. Nah, di masa perang, desain menjadi penting karena dia akan memiliki fungsi yang berkaitan dengan proses sensasi persepsi. Ini satu keyword yang mana keyword ini akan digunakan dalam satu mata kuliah ini sampai nanti di akhir. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus memahami apa yang disebut dengan sensasi, apa yang disebut dengan persepsi. Karena disitulah peran bahasa visual ada. Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa pengkajian bahasa visual itu akan berkaitan dengan proses kita memahami sebuah visual. Jadi kita lambat-lambat gitu. Oh, putus-putus ya. Ya, koneksi saya berarti. Nggak masalah ya. Apakah yang lain terputus-putus juga? Saya enggak, Iya, Pak. Oh, gitu. Berarti decided. Oke, ada rekaman juga, jadi kalian juga bisa rewind, sorry. Saya ulangi lagi, ini merupakan satu kata kunci yang akan digunakan dalam satu mata kuliah ini. Seperti contoh, ketika menggunakan desain di poster Perang Dunia Kedua, di mana Adolf Hitler itu digambarkan sebagai sebuah pembunuh yang kejam, gitu. Dan hal tersebut yang akhirnya menjadikan Hitler banyak dipajang. Bahkan di Indonesia pun juga teman-teman desainer grafis yang kala itu disebut sebagai advertiser gitu, atau reklame karya-karya seperti yang di sebelah kanan itu banyak diciptakan. Nah, bagaimanakah memahami keterkaitan sensasi dan persepsi dalam konteks bahasa visual? Mari kita masuk ke dalam definisi apa itu sensasi. Sensasi merupakan fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang mana itu akan berkaitan dengan mata, telinga, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai sensasi. Seperti kalian mendengarkan kuliah yang membosankan ini, nah itu sensasi. Karena ada pendengaran, kemudian juga karena saya nggak muncul ya, secara visual gitu, itu sensasi. Kemudian secara definitif teoritik adalah tahap paling awal menerima informasi. Saya ulangi lagi bahwa bahasa visual itu layaknya kita melihat sesuatu tetapi jauh lebih detail. Saya ulangi lagi, bahasa visual merupakan teknik untuk melihat sesuatu tetapi lebih detail. Jadi yang perlu didefinisikan pertama adalah bagaimana sensasi itu hadir. Contoh, apabila kita melihat lingkaran dengan warna merah kemudian ada tulisan provider, maka kita akan melihat sensasi pertama.
Jadi kalau mau menganalisis dengan bahasa visual, stop dulu di sensasinya. Apa yang muncul di sana? Ya didefinisikan. Oh, lingkaran berwarna merah, kemudian ada tulisan provider. Cukup di situ. Stop dulu. Itu yang disebut sebagai sensasi. Di mana apabila sensasi itu berlanjut ke dalam pikiran kita, maka kita mendefinisikan sensasi-sensasi itu melalui hal yang dinamakan persepsi. Jadi sensasi itu stimulus pertama, persepsi merupakan stimulus yang kita pikirkan. Contoh, sensasi tadi ada lingkaran, kemudian ada warna merah, kemudian tulisan bawahnya provider. Maka persepsi yang ada pada pikiran kita akan merujuk pada satu brand atau dua brand yang terkoneksi dengan lingkaran merah dan provider itu. Oke, kebayang nggak maksudnya? Di mana sensasi, di mana persepsi. Contoh yang lain ada di gambar ini. Ada banyak sekali sensasi yang ditangkap oleh indera kita. Jadi ketika kalian menggunakan bahasa visual, maka kita mendefinisikan dulu warna merah ada pada apa saja. Warna putih ada pada apa saja. Oh, ini Ronaldo ketika menciptakan gol dengan sundulan misalkan. Di mana aneka sensasi yang ditangkap oleh indera penglihatan ini yang didefinisikan. Dan di situ pasti juga ada atensi. Ini atensi itu adalah mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera untuk fokus pada satu sasaran. Di sini ada pemain bola yang mau melakukan sundulan misalkan di antara supporter-supporter yang memfoto, kemudian juga ada logo-logo yang hadir di dalamnya. Nah, sedangkan persepsi merupakan inti dari komunikasi. Karena makna pesan yang dikirimkan ke otak melalui semua panca indera harus diinterpretasikan, harus diejawantahkan bahasanya, atau harus didefinisikan sebenarnya. Definisi-definisi dari interpretasi inilah yang kemudian punya andil berlangsungnya komunikasi manusia. Jadi seperti yang sudah saya bilang di depan tadi, bahwa bahasa visual itu layaknya kalian melihat sesuatu, kalian berhenti dulu pada definisi, mendefinisikan barang tersebut dari mata kalian, itu disebut sebagai sensasi, sedangkan apa yang kalian pikirkan tentang barang tersebut atau visual tersebut itu yang dinamakan persepsi. Nah, persepsi didefinisikan ada banyak dari Desiderato, kemudian Robert Abaron, persepsi, dan lain sebagainya. Di mana intinya adalah persepsi merupakan proses membedakan antara sensasi-sensasi yang hadir. Disitulah kemudian tugas persepsi memiliki aktivitas seleksi. Wah, sih semua ya. Ada aktivitas mengorganisir, merangsang, ada interpretasi. Kemudian muncul persepsi sebagai pemaknaan terhadap informasi. Contoh, ketika sensasi pertama kita lihat jaket yang menggunakan belang-belang, gitu kan, kita tidak bisa menyebutkan bahwa ini merupakan jaket yang diambil dari kulit harimau, maka persepsi kita akan mengarah ke situ secara tidak langsung. Itu terjadi sangat cepat sekali dalam otak kita masing-masing. Tetapi ketika kita definisikan, maka kita akan menemukan pola makna yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Berarti satu orang dengan orang yang lain boleh dong berbeda? Boleh. Toh kalian pilihan di kampus Unindra ataupun di kampus yang lain juga berbeda-beda persepsinya. Sedangkan yang dimaksud dengan persepsi visual merupakan kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata sebagai eyesight atau hasil penglihatan, akan tetapi penerjemahnya tidak sebatas pandangan mata, melainkan juga melibatkan pikiran dan jiwa. Maksudnya bagaimana? Apabila kita balik ke studi kasus yang tadi berkaitan dengan lingkaran merah dan tulisan provider, maka itu akan melibatkan pengalaman kita dalam berpikir atau berpengalaman kita dengan provider tersebut dan jiwa di dalamnya.
Kita seperti sudah ketergantungan dengan TikTok, akhirnya kita tahu bahwa logo TikTok seperti itu, kita ketergantungan dengan YouTube, maka bentuk logo YouTube ya seperti itu, dan lain sebagainya. Dimana melihat dengan mata pikiran, itu yang disebut sebagai persepsi. Nah, prosesnya disebut sebagai proses perseptual terhadap objek visual. Prosesnya dalam pikiran kita ada merekognisi, yaitu mengenali objek visual apa dari sensasi yang hadir, kemudian melokalisasi di mana objek itu berada, atau menempatkan, oh kira-kira itu ada di mana sih. Contoh yang lain adalah ketika kita melihat bentuk yang ambigu, misalkan bentuk siluet gajah dan juga siluet hewan lain. Atau bentuk logo Gojek misalkan, yang sebenarnya berupa lingkaran dalam dan lingkaran luar, kemudian dipersepsikan menjadi helm, kemudian dipersepsikan menjadi dunia, kemudian juga dipersepsikan sebagai apa dan lain sebagainya. Nah, ada dua tahap. Tahap awal itu stimulin awal atau disebut sebagai sensasi pertama, kemudian led vision atau tahap selanjutnya. Jadi ketika melihat objek, kita tidak serta-merta kemudian ya sudah melihat kemudian selesai. Tidak. Biasanya kita akan melihat kembali. Contoh ketika kalian mengikuti perkuliahan ini, harapan kalian sensasi pertama adalah tulisan-tulisan seperti ini, tetapi persepsi kalian saya yakin memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Contoh, bagaimana kita mengenali bentuk bola, ukuran, warna, kemudian mempersepsikannya. Masing-masing bola memiliki fungsinya masing-masing. Nah, persepsi visual dan pengembangannya itu akan menimbulkan persepsi tertentu yang berbeda dengan ilusi visual. Maka, pemahaman tentang istilah persepsi yang salah atau keliru itu kurang tepat. Yang ada adalah persepsi yang berbeda. Sehingga kalau pilihan kalian bukan Pak Ganjar, kemudian milihnya Pak Anies juga nggak masalah. Persepsinya saja yang berbeda. Karena ilmu pengetahuan kan tujuannya adalah untuk membuka diri, bukan menjustifikasi bahwa dia akan masuk neraka atau masuk surga. Apakah dia benar atau tidak benar? Apakah visual itu bagus atau tidak bagus? Kita hanya berbeda persepsi saja melihatnya. Maka dari itu, persepsi visual itu menghasilkan citra visual. Dimana akhirnya ketika kita jadi desainer, misalkan menggunakan gambar pecel lele, ya akhirnya kita akan mempersepsikan bahwa pecel lele itu harus menggunakan gambar vintage, kemudian menggunakan gambar yang seperti cetak saring, tidak bisa menggunakan desain yang flat design gitu, atau 3D bahkan. Nah, itu akan berbeda. Disitulah yang disebut sebagai citra visual. Nah, 3 hal pertama yang terlihat oleh mata itu biasanya secara sensasi itu ada garis, ada warna, ada kemampuan untuk melihat. Baru kemudian kita bisa lebih jauh menginterpretasi atau mempersepsikannya. Contoh, apakah ini gambar nenek tua? Ini sudah sangat banyak sekali ada di ada di internet, tes psikologi. Gambar apa saja yang dilihat itu akan mempengaruhi bagaimana kalian menyelesaikan satu persepsi. Ini bisa gambar nenek tua, kalian bisa lihat bagaimana ini menjadi mata, bagian ini menjadi mata, kemudian ini menjadi hidung, kemudian ini mulutnya dia, kemudian ini menjadi tudung, rambut, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga bisa menjadi perempuan yang sedang menoleh ke sana. Dan itu hal yang wajar terjadi. Contoh yang lain seperti ini, ada orang berkuda dan orang tua, atau bentuk produk yang menggambarkan mulut, ataukah dia sebenarnya kursi. Bahkan ini juga bisa mengandung persepsi visual terhadap sebuah iklan. Di iklan pun juga berbeda-beda gitu.
Ya Pak. Ada cara unik-unik yang mempersepsikan terhadap sesuatu. Nah, bahkan ada yang lebih menjijikkan juga, itu mendefinisikan persepsi dengan sesuatu hal yang di luar dari etika atau di luar dari etik, dengan menggunakan karya desain yang berupa toilet atau tempat makan toilet. Tujuannya adalah untuk membentuk keunikan sebenarnya. Apakah itu baik? Baik untuk mereka, dan mungkin bagi kita itu menjijikan. Apakah itu salah? Enggak. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa pandangan kita terbuka. Semua yang ada di dunia ini itu sangat plural ya, sangat beragam. Kalau kita menyalahkan pada satu hal, seperti misalkan ada tetangga yang hamil di luar nikah kemudian kita salahkan, ya mungkin persepsi kita yang perlu direvisi. Karena itu memang jalan hidupnya dia. Konon kita itu sering mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk diurusi. Misal tetangga baru beli mobil, persepsi kita, wah dia kaya. Belum tentu. Mungkin juga dia beli mobil untuk usahanya dia. Mungkin juga ada hal yang dikejar, misal punya keluarga yang sakit, atau anak yang harus diangkut kemanapun, dan lain sebagainya. Bergantung pada persepsi kita. Secara stimulun, itu mungkin sangat menyenangkan untuk digibahkan, tapi secara persepsi itu penting untuk diinterpretasi kembali. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah besar gajah ini sama? Bisa iya, bisa tidak. Karena itu tergantung perspektif atau sudut pandang yang kita gunakan. Well, itu materi pertemuan pertama kita yang cukup singkat berkaitan dengan apa itu sensasi, apa itu persepsi, dan juga apa itu bahasa visual. Dari sini mau ada yang perlu ditanyakan dahulu kah? Silahkan. Jadi tugasnya untuk pertemuan pertama, saya selalu terbiasa, teman-teman yang di DKV 1 sudah tahu bahwa pertemuan pertama adalah pertemuan tugas. Karena saya nggak tahu nanti kalian akan seperti apa di akhir gitu kan. Tugas pertama ini adalah kalian membuat blog. Saya ulangi lagi, tugas pertama ini adalah kalian membuat blog. Kemudian tulislah artikel pertama kalian berupa pengalaman sensasi terhadap satu visual yang menurut kalian menarik atau menggelitik. Saya ulangi lagi, tulislah pengalaman, sensasi, dan persepsi kalian terhadap satu karya visual. Bisa kalian visual secara seni rupa ataupun desain. Kemudian tulislah dalam blog minimal 500 kata. Tulislah dalam blog 500 kata. Kemudian kalian kumpulkan nanti pada link komentar yang saya tulis sebagai artikel. Saya tadi sudah contohkan di Mirmax tadi. Saya akan kasih itu lagi nanti di grup. Saya ulangi lagi, silakan untuk mulai mulai menulis satu karya visual yang menurut kalian menarik, yang menurut kalian menggelitik. Kemudian definisikanlah apa itu sensasi dari karya visual tersebut, apa persepsi yang hadir di dalamnya. Ini sangat subjektif. Saran saya gunakan pengalaman kalian, cukup 500 kata, hindari menggunakan ChatGPT ataupun kalian menggunakan auto tulis yang lain atau copy paste sekalipun. Karena itu akan mempengaruhi kalian dalam penulisan ilmiah di akhir. Apakah saya akan mengoreksi bahwa itu menggunakan ChatGPT atau menggunakan copy paste? Bagi saya nggak peduli sih. Saya pribadi cenderung untuk, ya seperti di Cafe 1, memberikan kalian pengalaman untuk gimana sih membangun kemampuan diri. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Silahkan Alfarisi. Untuk karya visualnya itu bebas ya Pak, dari mana aja Pak? Kayak dari komik atau dari karya-karya orang yang udah buat?
Bebas. Jadi gunakanlah karya visual yang memang menurutmu itu menarik. Satu, yang kedua, saran saya adalah gunakan yang memang menggali pengalaman. Menggali pengalamanmu ya. Jadi misalkan punya traumatis terhadap percintaan misalkan. Karya-karyanya Michelangelo misalkan. Ya boleh digunakan. Atau karyanya kamu memiliki pengalaman berkaitan dengan ketuhanan, mencari Tuhan, kamu mencari karya-karyanya di gereja gitu. Boleh, nggak apa-apa. Karya vintage, karya apapun sebenarnya. Saya tidak memberikan patokan harus karya seperti apa. Bahkan NFT pun kalian boleh, atau bentuk iklan juga boleh. Tapi ingat, yang basic dari saya adalah itu memang berasal dari diri kalian, bukan karena referensi internet. Cukup mudah teksnya. Ketika kalian melihat karya visual tersebut, definisikanlah sensasinya, kemudian persepsinya munculkan dari pendapat kalian. Minimal 500 kata, ditulis dalam blog, dan dikumpulkan nanti di artikel yang saya posting. Oke, begitu? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau Permisi Pak, saya mau tanya. silahkan, Nda. Buat deadline-nya untuk hari ini atau memang ntar ada waktunya Pak? Hafal sekali kalau deadline harus hari ini. Oh, hari ini, oke Pak. Enggak. Untuk pertemuan pertama ini kita buat yang lebih panjang ya. Kemarin kan di Cafe 1 kan cukup cukup banyak yang komplain terkait dengan deadline. Ya, kita panjangin lah sampai ini hari Senin, Selasa. Selasa. Hari Selasa, berarti maksimal hari Sabtu. Hari Sabtu, oke Pak. Oke, karena Makasih, cuma Kak. Oke, thank you Alda. Ada lagi? Baik, kalau memang tidak ada, terima kasih sudah mau hadir pada perkuliahan pertama ini. Saya berharap kita ada sesuatu hal yang menarik. Karena tulisan itu hanya bisa diciptakan ketika kalian membaca, ketika kalian berdiskusi, dan ketika kalian mau menulis. Meskipun kalian sudah menyelesaikan mata kuliah yang lain teoritik, kemudian itu berasal dari copy paste atau ChatGPT atau alat bantu yang lain, itu hanya akan sekedar membuat kalian lulus, tapi tidak akan membuat kalian belajar. Saran saya, mulailah ketik dengan cara kalian sendiri, meskipun itu belepotan, menurut saya nggak penting ya. Yang penting adalah mengungkapkan pikiran dahulu. Begitu teman-teman, terima kasih mau hadir. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan offline, pertemuan luring. Semoga kalian sehat selalu dan thank you. Selamat malam.